الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم Bapak Kiai Haji Abdullah bin Haji Syafi'i, ثم إلى روح المرحومة Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ثم إلى روح المرحوم Bapak Haji Ahmad Khatib Nasir bin Haji Nasir، ثم إلى روح المرحوم Bapak Haji Muhammad Reza Habib bin Haji Muhammad Nasir، ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Selasa pagi yang saya hormati, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Lili Kamalia Ihsana SI. Ya, silakan. Yang di depan apa yang kosong nih? Depan dulu. Iya boleh. Iyalah. Boleh. Mananya bebas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, atas berbagai macam karunia nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang mulia ini, Raudhah min riyadil jannah,
taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa setiap giliran saya kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis dari Imam An-Nawawi. Kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis dari Imam An-Nawawi. Kita akan melanjutkan bacaan kita, pembahasan kita. Kalau tidak salah halaman 16 ya. Ya, betul, sebelah kanan. Kalau salah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Pembahasan kita masih akan melanjutkan tentang fadilah ataupun keutamaan siwak. Keutamaan siwak, yaitu hadis yang berikutnya, salah satu wajibatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatu wajibatun ala kulli muslimin, ay fi'luhunna mandubun nadaban muakkadan alaihi. Al-ghuslu yawmal jumu'ati was-siwaku wa mas-tibu ay yawmal jumu'ati wa in kana dzalika matluban fi ghairihi aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kewajiban. Ada berapa? 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jadi kalau yang disebut ini muslim berarti muslimah juga ikut. Tapi kalau yang disebut muslimah laki-laki jangan coba-coba ikut. Karena panggilan khusus ada, panggilan umum juga ada. Tuh. Nah, Nabi katakan salah satu wajibat. 3 hal yang merupakan kewajiban. Yang dimaksud kewajiban di sini bukan wajib dalam arti kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin berdosa, bukan. Jadi yang namanya perintah itu kan ada 2. Ada perintah Allah, ada perintah Rasul. Perintah Allah jelas hukumnya wajib. Perintah Rasul hukumnya sunnah. Nah, meskipun di dalam redaksi hadis ini Nabi katakan salah satu wajiban, ada 3 kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban di sini ai nadab, suatu perintah yang sunnah. Karena dalam kaidah fikih dikatakan walaisa kullu amrin yadullu 'alal wujub. Tidak semua perintah itu menunjukkan apa? Wajib hukumnya atau hukumnya wajib. Karena ada perintah tapi hukumnya sunnah. Nah, ini
perintah dari siapa? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula walaisa kullu nahyin yadullu 'alal haram. Tidak semua yang namanya larangan itu menunjukkan haram. Ya, kalau larangan Allah namanya haram, larangan Rasul namanya apa? Larangan Nabi apa namanya? Makruh. Ya, larangan Allah haram, larangan Nabi namanya makruh. Perintah Allah wajib, perintah Rasul namanya sunnah. Ya, jangan kita campur adukan. Ya, kadangkala kita banyak mendengar dalam pengertian atau pemahaman mengenai perintah Rasul dikatakan wajib, harus. Ya, padahal perintah ini hukumnya sunnah. Apa itu sunnah pengertiannya? Ya, ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, ma yusabu bi fi'lihi. Ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Tuh, ya. Nah, kalau dia hukumnya wajib beda. Ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalin dapat apa? Dosa. Kalau memang itu hukumnya wajib, jelas. Tuh, ya. Nah, di sini 3 hal apa saja yang merupakan suatu keharusan dilakukan oleh setiap muslim, ya. Yang pertama di sini dikatakan ai fi'aluhunna mandubun nadaban muakkadan alih, yaitu pekerjaan atau 3 perbuatan itu hukumnya mandub, ya, sunnah, tapi sunnah muakkadah. Ya, apa sih sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah itu kalau pengertian orang-orang ahli fikih mengatakan sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya, sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Kenapa? Karena ya, kalau namanya ya sunnatun muakkadatun atau nadaban muakkadan itu Nabi nggak pernah tinggal. Ya, pekerjaan ini nggak pernah Nabi tinggalin sekalipun. Ya, meskipun beliau dalam keadaan sakit. Ya, coba lihat ada riwayat menjelaskan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat sunnah itu sampai apa? Sampai bengkak kakinya. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli hatta yatawarama qadamaihi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sholat ibadah sampai bengkak kakinya. Kalau kita kan kebalikin, 5 dalam yusolli ala anna rijlai bengkak. Iya. Gitu. Kalau Nabi kan sholat ya. Iya. Kalau Nabi sholat sampai bengkak, kalau kita nggak sholat lantaran bengkak. Pas. Benar kan? Iya. Kenapa? Asam urat lagi naik. Contohnya ya kan? Iya. Pas ya. Kan begitu. Ya, Nabi sholat sampai bengkak. Kalau kita kenapa nggak sholat? Karena kaki bengkak. Ya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yakum ayyusalli hatta yatawaroma qadamaihi. Yatawaroma itu kan musanna, berarti 2 kakinya bukan 1 yang bengkak loh. Ya, sampai 2-2-nya kaki kita bengkak. Kaki Nabi. Coba kalau gitu baru kelingking doang bengkak paling. Ya, kelingking doang bengkak atau jari tengah doang bengkak itu kan. Tapi 2-2-nya semuanya kakinya bengkak, bayangin. Ya. Ini dalam keadaan posisi atau kondisi seperti ini nih Nabi nggak pernah tinggal. Ya, makanya dikatakan sunnatan muakkadatan. Sunnah atau kebiasaan yang Nabi lakukan nggak pernah Nabi tinggalin. Kenapa? Karena hukumnya ini sampai mendekati hukum wajib. Ya, tapi Nabi bilang kepada Allah, jangan sampai ya Rabb engkau katakan ini wajib kepada umatku. Ya, ini khususnya buat Nabi saja wajib. Ya, kalau buat kita enggak wajib. Nah, coba kalau qiyamul lail hukumnya wajib, bagi kita coba apa? Oh, banyak dosa kita, apalagi hujan-hujan begini nih. Ya. Cuaca kayak gini enaknya kita kan berada di dalam selimut ini.
Iya, dalam selimut bersama orang yang bisa kentut. Kan gitu. Ya kan? Iya. Tuh, cuaca kayak gini tuh. Nah, kalau dibilang wajib tuh, kemudian sholat duha dibilang wajib, ya, hajat wajib. Oh, udahlah, kita yang enggak dibilang wajib aja banyak kita tinggalnya, apalagi dibilang wajib. Tuh, ya. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jumu'ati. Ya, yang merupakan sesuatu harus dilakukan, ya, perintahnya ini perintah yang agak keras dikit, ya, karena mendekati wajib. Pertama adalah apa? Mandi pada hari Jumat. Oh, ada orang bertanya, Pak Ustaz, ini mandi pada hari Jumat buat laki-laki doang atau perempuan juga? Perempuan juga, ya, bukan hanya laki-lakinya saja. Ya, kalau laki-laki mungkin suatu keharusan. Kenapa? Karena mereka akan kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat bersama orang banyak. Ya. Tapi yang diambil di sini adalah kata-katanya yaumul jumu'ati, hari Jumat. Ya, bukan sholatul Jumat, ya, bukan. Ya, kenapa? Karena yang mulianya itu adalah hari Jumatnya. Ya, yaitu dikatakan oleh Nabi Sayyidul Ayyam, ya, penghulu dari hari-hari yang ada dalam satu minggu. Tuh, ya, tuh. Ini malam Jumat dijadikan kita sebagai malam keramat. Ya, kalau orang Islam bilang malam Jumat itu atau hari Jumat itu adalah apa? Lebaran mingguan untuk umat Islam. Ya, tuh. Masa kita lebaran kagak mandi, Bu? Ya kan? Masa lebaran kagak mandi, gimana coba? Ya, itu. Makanya diusahain kalau hari Jumat, malam Jumat dibikinnya segalanya beda dah. Ya, yang ibu-ibu dandannya beda buat lakinya. Ya kan? Harus dibedain itu malam-malam biasa, ya. Biar ada spesial day gitu kan. Malam spesial itu. Ya, malam spesial untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai, tuh, ya. Lah, kenapa kita dianjurkan untuk mandi? Karena itu tadi, ya. Karena itu adalah merupakan sayyidul ayyam. Lah, ketika seorang laki berkumpul ingin melaksanakan sholat Jumat, dia datang ke masjid di tengah orang banyak dalam kondisi badan bau yang tidak sedap, ya, itu nanti akan apa? Mengganggu orang lain, ya, saat melaksanakan sholat Jumat. Bukannya pahala, jadi dosa nanti. Ya, jadi apa? Jadi dosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wasiwaku. Apa itu siwak? Ya, bersiwak. Ya, mungkin karena kecanggihan teknologi sekarang itu, ya, kita bilang gosok gigi lah. Ya, sikat gigi. Kenapa? Karena sikat gigi atau menggosok gigi itu adalah merupakan apa? Ya, perintah yang Nabi anjurkan sangat keras sekali itu. Ya, kenapa? Karena, Bu, ya, ketika kita berzikir dengan kondisi maaf, bau tidak sedap keluar dari mulut kita, itu akan mempengaruhi malaikat. Ya, apalagi habis makan jengki. Ya, habis makan jengki jangan langsung zikir, jangan. Ya, sok gigi dulu, tuh, biar bersihin. Ya, ya, gitu. Jadi jangan sampai kita apa? Bangun tidur, sholat tahajud nggak gosok gigi dulu. Ya, tuh, karena, Bu, kalau malaikat tuh ngelihat orang berzikir sementara bau mulut tidak sedap keluar dari mulutnya, itu malaikat jauh. Ya, malaikatnya jauh, apalagi lagi kita. Ya, malaikat aja kabur bahasa kasar kita kan. Ya, kalau laki kita ngetit. Ya, tuh, jangan sampai gitu, ya, siwak, Bu, ya. Nah, kalau kita memang bisa menggunakan siwak, ya kenapa tidak? Ya, emang kalau di kalangan orang kita, Bu, siwak bagi perempuan itu sesuatu yang agak aneh sedikit. Ya, tapi kalau ibu-ibu lihat di kalangan syarifah, ya, perempuan-perempuan Hadramiyah itu mereka biasa, Bu, siwak.
tapi memang di depan orang-orang perempuan juga. Ya, kalau depan laki-laki kayaknya agak gimana gitu. Ya, iya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena siwak itu kan banyak faedahnya. Ya, banyak manfaat-manfaat yang dikandung dari apa? Ya, siwak itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa masutib. Ya, pakai wangi-wangian. Bu ya. Bu, kalau orang perempuan pakai wangian buat siapa? Buat orang, buat suami. Buat orang juga, masa orang bau gak enak. Ya kan? Coba kalau ibu pergi kemana-mana ke pasar, atau ke kondangan lah, jangan pasar kondangan baju cakep cuma baunya bau apa kira-kira yang ditanya siapanya? Itu siapa lakinya tuh? Itu bininya siapa tuh? Bajunya bapak. Ya kan ditanya, bininya Bu Khori itu. Jadi jelek nama siapa ya? Kenapa? Nah, udah jelek dikatain jelek, tambah jelek udah. Ya? Tuh jadi jelek. Lakinya bini Bu Khori, ya Allah sianan banget bini enggak diurusin Bu Khori udah tega amat gitu. Anaknya banyak. Oh. Ya. Gak diurusin. Tadi foto sama orang lah, foto dipiralin tuh. Ya kan, ini tadi aneh ketemu bininya Bu Khori nih di jalanan katanya kondangan, masya Allah, bajunya cakep, cuman baunya bau. Kasihan banget. Ini dosa nih Bu Khori nih kayak gini nih katanya punya bini nggak diurusin anak doang banyak gitu. Contohnya, akan ada aja keluar ngomong-ngomong aja ya, ya. Nah, sampai makanya kita jaga Bu, bukan diri kita doang, tapi suami juga kita jaga nama baiknya. Ya. Orang bilang, ibu-ibu kalau minyak wangi buat siapa? Buat suami Pak Ustadz. Masa buat suami doang? Terus kalau ketemu saya bu apa gitu? Saya bilang gitu. Ya kan? Niatnya untuk suami. Dan niat kita pakai minyak wangi untuk orang bu, bukan untuk agar orang mencium bau enak biar orang tersipu sama kita, bukan. Ya, jangan. Nah, kalau ibu disenangnya sama laki orang mau? Oke kan? Ya. Nah ibu aja nggak mau laki senangin perempuan lain kan? Sama. Ibu juga nggak mau senangin laki, ibu juga nggak mau senangin sama laki orang kan gitu. Ya tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki loh. Ya, tidak semua laki-laki, contohnya aku kan begitu. Ya. Tidak semua, kan ada lagunya kan? Gizet ya. Betul. Baik. Jadi pakai wangi-wangian. Lah kalau orang ya pakai wangian apalagi hari Jumat tuh malaikat pasal ngumpul. Ya, malaikat bakal ngerumunin tuh dia tuh. Ya Allah nih orang wangi amat nih, gue demen banget mewah orang wangi kayak begini nih tuh. Malaikat aja demen lu. Ya kan? Malaikat aja demen, apalagi orang biasa. Tuh, malaikat kan nggak kelihatan bu. Didemen ibu wangi coba. Ya, apalagi orang biasa. Ya, kalau kita punya bau yang nggak enak tuh ya, naudzubillah jelek semuanya dah pokoknya dah. Ya, baju cakep cuman baunya apa? Ya kan, baju mahal cuma baunya tupu dapur. Ya, tupu dapur itu kan. Baju cakep cuman bau selebet. Kan macam-macam ya. Ya hilang kan? Iya. Mau siapa yang pakai tuh bu baju cak mahal kayak apa, perempuan kayak apa, tapi kalau bau kenapa ya? Orang kagak demen. Ya tuh, hanya awas jaga-jaga tuh bu. Ya, biar orang apa ya? Demen tujuannya. Bilang bukan hanya orang bang demen, malaikat juga demen sama gua bang. Ya, itu kenapa bau wangi? Ya, itu selesai sudah. Ai yaumul jumu'ati wa in kana zalika madluban fi ghairihi aidan. Ya, itu memang sangat dianjurkan pada hari Jumat, tapi kata Imam Nawawi tidak menutup kemungkinan hari-hari lain pun kalau bisa diharuskan kayak gitu tuh.
Masa mandi hari Jumat doang Bu dalam seminggu? Iya. Masa pakai minyak wangi malam Jumat doang buat melakinya? Iya. Lah kagak Bu. Wa in kana matluban fi ghairihi kan. Sekalipun hari-hari lain pun dianjurkan tuh ya. Makanya kita jadi orang jangan orang yang gagal paham. Ya, harus benar-benar paham. Oh itu khusus malam Jumat aja Ustaz. Jangan. Lah ibu mandi hari Jumat doang sekali. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak mandi? Nggak mungkin. Mandi lah, ya kan? Ya. Baik. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasuhunna ala faridatun wa hunna lakum sunnatun. Ya. Kata Nabi, ada 3 hal. Yang 3 hal ini merupakan suatu kewajiban untukku atau bagiku, kata Nabi. Tapi bagi kalian wahai umatku, itu hukumnya apa? Sunnah. Ini Bu, dipertegas lagi hadisnya nih. Ya, kalau tadi masih sifatnya umum, sekarang ditakhsis. Ya, dikhususkan. Memang tadi yang saya bilang ada perintah khususnya untuk Nabi saja, tidak untuk umatnya. Ada yang umum untuk Nabi wajib, untuk umatnya wajib, tapi ada juga yang khusus untuk Nabi saja. Ya. Nah, 3 hal ini kata Nabi wajib bagiku dan sunnah untuk kalian wahai umatku. Apa itu? Yang pertama as-siwaku, bersiwak. Ya. Sekarang kan zaman teknologi canggih Bu, ya. Kalau ibu malu pakai kayu siwak, udah beli odol mereknya siwak. Iya, Ada kasih ya, masih ada nggak? Sekarang. Hah? Ya, ada. Iya. Ada merek siwak gitu. Ya, itu insya Allah sudah menggantikan apa yang menjadi posisi kayu siwak kan gitu. Ya. Yang kedua kata Nabi wal witru. Apa itu? Salat witir. Bu, jangan pernah ibu satu malam aja nggak sholat witir Bu sebelum tidur. Ya. Walau rakaatan, sekalipun 1 rakaat. Ya. Kalau memang ibu yakin bisa bangun malam ntar habis tahajud baru witir. Tapi kalau nggak pede, udah habis isya aja witir. Ya kan? Musim kayak gini susah Bu, jangan dijadiin jaminan dah. Ya. Iya, cuaca kayak gini tuh maaf aja. Ya, kita nggak bisa bohong. Godaannya lebih gede. Ya, tuh pasang kita alarm, kita pasang bunyi. Bangun nggak kita? Bangun, tapi kita apain tuh alarm? Matiin, pencet, udah ya. Tarik selimut lagi. Ya kan? Kayak gitu. Ya, tuh. Makanya, iya, cuaca jangan disalahin. Ya. Padahal Bu, ya Allah itu kurang baik apa yang kita ya? Kita pengen ya Allah bangunin apa malam hari nanti saya mau tahajud. Dibangunin nggak sama Allah? Tapi apa yang terjadi? Ya begitu dah. Ya, emang enak tidur Ustaz. Mau gimana dong? Tuh. Ya. Ya, tidur bukan nggak boleh. Cuma kan kita janji sama Allah udah dibangunin. Kenapa begitu Allah bangunin kok kita apain? Sia-siain. Ya Bu, kita aja Bu punya anak. Tuh anak kita suruh nggak dengar kata, gimana kita kira-kira? Kan kita jadi anak bandel amat. Anak siapa sih lu? Siapa sih lu katanya? Ya. Karena kita kan orang anak kadang ngomong sembarangan. Orang tua ya, anak siapa sih lu? Dia kagak tahu tuh darah dagingnya. Ya. Tuh, lu jadi anak bandel banget ya. Jadi anak siapa? Jadi anak bandel banget. Ya, kalau anak bandel jangan salin anak. Gitu. Dulu orang tua yang ngapain? Introspeksi. Ya kan? Peribahasa bilang buah pinang nggak bakal jatuh jauh dari apanya? Pokoknya nggak ada pohon pinang di Pancoran jatuhnya di Jatiwaringin. Ada jauhan. Ya kan? Itu sepeda. Tuh naik Grab kali dia. Ya, tuh. Jangan sembarangan kita ngomong. Ya.
setan, kurang ajar, lu ketukar kali di rumah sakit lu katanya ketukar dia bilang. Boleh ya, terkena hukum karma tuh Bu. Iya ya, itu yang keberapa tadi tuh? Yang kedua, bangun malam banget witir ya, kerjain witir Bu. Kalau kita yakin bisa bangun, nanti habis kita bangun ya, mandi, taubat, sholat sunnah taubat, tahajud ya, kemudian hajat, baru witir dah. Tuh, apalagi bisa kita awali dengan sholat sunnah wudhu dulu 2 rakaat ya, bisa gak Bu? Insya Allah ya, kadang-kadang ya, insya Allah bisa, insya Allah ya. Kita yang pertama, yang penting punya keinginan dulu ya. Kita yang penting punya keinginan, punya kemauan ya. Jangan kita bilang, Bu, ntar tahajud ya, insya Allah Ustaz kalau bangun. Lah kalau bangun, ini jawaban yang salah. Kalau kagak mati lagi ya, insya Allah aja bilang, mudah-mudahan bisa, insya Allah kalau bangun. Jangan kalau bangun, itu udah setengah-setengah namanya itu Bu ya. Ibu-ibu mau jadi orang kaya gak? Jawabannya tegas mau. Nggak bilang mau Ustaz kalau boleh, nah kalau boleh atau kalau bisa, ya kan? Tuh, jawabannya tegas. Oh, semuanya kan? Ya, tuh, baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waqiyamul lail. Ya, bangun malam. Bukan bangun malam, bangun buang kencing tidur lagi, bukan. Ya. Bangun malam sini adalah sholatul lail. Oh, siapa orang yang pengen diangkat derajatnya sama Allah, siapa orang yang pengen punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kata Nabi, banyak-banyakin bangun malam. Ya, dalam sebuah hadis Nabi katakan, man talabal ula sahirul layali. Ya, siapa orang yang ingin diangkat derajatnya, sahirul layali, banyak-banyakin begadang malam. Bukan ngeronde, bukan. Ya, bangun malam maksudnya ngapain? Ibadah, itu Bu. Ya, karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke langit dunia. Ya, ngapain? Mencari hamba-hambanya yang lagi ibadah. Wahal minta ibin, kata Allah, siapa yang lagi minta taubat, terima taubatnya. Wahal min talibin, siapa yang lagi minta kasih. Tuh, ya. Itu hanya ada waktu di waktu kapan? Malam. Ya, mau sepertiga, mau seperempat, mau setengah malam boleh. Yang penting jangan habis subuh. Kalau habis subuh udah nggak boleh. Ya, tuh, bangun Bu, ajak lakinya bangun. Tapi di mana-mana maaf ya, yang saya lihat yang lebih rajin emang perempuan. Oh iya, ya benar. Ya, tuh paling rajin Bu. Saya lihat perempuan di mana-mana, saya lihat bini paling lebih rajin daripada lakinya. Ya. Laki capek kerja, ya kan? Temen bukan alasan sebenarnya, itu memang malas. Ya, tuh, bangun malam. Allah saja Al-Quran mengatakan, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ya, dan dari sebagian malam bertahajudlah nafilatan lak, sebagai amal yang sunnah. Apa balasan Allah? Allah janjiin, asa rabbuka ayat apa tuh? Ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, suatu saat Allah akan memberikan kedudukan, ganjaran yang sangat apa? Mahmuda, ya, yang sangat mulia. Ya, mahmud. Ya, bangun malam. Bahkan para ulama mengatakan, siapa orang yang pengen punya wajah perempuan jadi cantik, banyakin bangun malam. Laki-laki pengen ganteng, banyakin bangun malam. Berarti ulama yang bilang, bukan Nabi. Ya, kenapa? Berarti dia rajin wudu. Ya, selalu membasahi mukanya itu dengan air wudu. Ya,
makanya wajar jadi cakep mukanya, enak dilihat, ya, nggak semblek kalau orang Betawi bilang gitu. Bahasa Indonesia di kamu saya cari nggak ada, saya dengar dari orang dulu aja semblek. Di kamus yang paling tipis saja kagak ada, apalagi yang betul. Ya, semblek. Kalau bahasa kayak Abdul Syafi'i dulu itu bilangnya apa? Hitam legem kayak pantat penggorengan katanya. Tergantung penggorengan zaman dulu karena masaknya pakai kayu, sekarang kan udah pakai gas nggak hitam. Hitam juga. Tapi gasnya kurang bagus itu. Kompor gasnya kurang bagus. Merah bukan biru, ya. Kalau biru insya Allah bersih, gelas aja kayak hitam. Ya, jadi 3 hal itu. Pertama adalah siwak, yang kedua sholat witir, yang ketiga bangun malam yaitu sholat tahajud. Laksanakan buat sholat tahajud minimal setiap malam 2 rakaat lah. Ya, jangan banyak-banyak, apalagi bisa 6, 4, 6, 8, bisa 10, bisa 12, apalagi bisa 30 rakaat, luar biasa. Ya, tuh khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik perbuatan atau pekerjaan itu adwamuha, dilakukan secara kontinu. Wa in qalla, sekalipun sedikit. 2 rakaat lebih baik dilakukan setiap hari ketimbang 10 rakaat tapi sebulan sekali. Ya, Bu. Enak. Ibu dikasih duit sama laki sekali dikasih 10 juta cuma setahun sekali. Ame dikasih 500.000 tapi setiap hari enakan mana? Langsung jawabnya. Apalagi urusan yang namanya 00 itu ya. 0 apalagi yang warna merah. Ya. Semua Bu, bukan ibu doang, saya juga. Jadi tuyul aja doyan duit kan? Tuyul aja, kalau orang dulu tuyul aja doyan duit kan gitu. Ya Bu ya. Kerjain 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8, 10, 12 tuh, ya. Hah? Tapi harus dikerjakan secara istiqomah. Ya, Bu, istiqomah memang susah loh, Bu. Ya Bu ya. Susah gak istiqomah? Susah. Ibu kalau cinta sama lakinya istiqomah cakep dah, Bu. Wah, bohong. Bohong. Hah? Bohong. Cintanya kalau awal bulan doang. Awal bulan doang dompet lagi tebel, teman. Tuh, ngaku tuh. Bukan saya yang ngomong. Saya belum ngomong ya, itu dia ngaku sendiri. Ya. Tuh. Duit sepanjang hari. Oh iya. Ya. Jangan Bu, namanya laki ya, punya duit nggak punya duit laki kita. Ya kan? Hargain. Kalau perempuan tuh suka memuji laki itu, Bu. Apa yang dipunya dikasih, apalagi yang nggak dipunya. Jadi puji terus. Ya, Bu. Kalau ibu sering muji suaminya, Bu, itu dompet yang ada di dalam kantong celana keluar sendiri. Iya, nggak perlu diminta, Bu. Ya, dipuji sekali itu dompet keluar aja terus. Ngangkat aja sendiri, tahu siapa ngangkat? Apa sering dipuji sama bini? Ya, itu. Makanya Bu, Nabi bilang tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia bagi seorang wanita kecuali dia khidmat, ya, taat kepada suami. Ya, itu yang paling mulia, Bu. Jihad haji nggak ada babanya. Ya, dia mau nyumbang sehari 1 miliar tapi lakinya bengal, nggak ada babanya tuh. Ya, tuh. Coba aja, pahala jihad aja kalah sama taatnya seorang perempuan kepada suami. Ya Bu ya. Bukan masalah status suami kita yang Allah lihat, bukan. Status suami kita mau tukang ojek, mau tukang delman, ya. Tapi kedudukannya dia sebagai di atas apa?
seorang istri. Kenapa? Karena dia sudah siap memegang apa yang menjadi janji dia. Dengan adanya apa? Qabiltu nikahaha. Tuh, dengan ucapan apa? Aku terima nikahnya. Ya. Nah, konsekuensinya ketika dia sudah mengatakan aku terima, dia harus menerima apa adanya. Ya. Tuh, mau nikah gimana? Lu udah bilang qabiltu. Ya, Bu, kita beli kain, beli kuku, beli bergo, kita udah pakai seminggu, kita pulangin itu tukang dagang mau gak tukang? Nah, kan namanya pulang udah pakai seminggu baru bilang jelek punya gua. Ya, nah, tuh, baik, kita lanjutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tayyibu afwahakum." Ai bi izalatir raiha al-kariha minha. Ya. Jadikanlah mulut-mulut kamu itu menjadi wangi, atau wangiinlah mulut-mulut kamu. Tuh kata Nabi nih, Bu. Ya, afwah itu jamak dari apa? Apa tuh? Fawakihun, buah lagi. Ya. Ada dalam surah Yasin, ya. Wajah apa tuh? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ajruhum. Ayat awalnya apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya, wa tukallimuna aydihim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah kami kunci mulut-mulut mereka. Pauhani afwah. Ya, kami kunci, kami gembok, kami borgol mulut-mulut orang tuh yang suka ngomong dulu di mana? Di dunia. Wa tukallimuna aydihim. Yang bakal ngomong apa ya? Tangan kita. Wa tashhadu arjulihim. Kaki bakal menjadi saksi, Bu. Ya, Ibu ngaji kesini nggak perlu ngomong, kaki yang jadi saksi nanti. Ya. Gak perlu ngomong dah, biarin aja orang mau kata apa, lu ganjen banget, empok pagi-pagi gerimis-gerimis ini jalan ngerapi banget, orang gitu. Itu orang kagak ngerti. Gua ganjen. Ya, ganjen amat, udah tuwi-tuwi, mendingan ngurusin laki, mau kemana sih pagi-pagi? Jika gak tahu itu mau ngaji. Ya, jalannya. Iya, lu jangan ngelihat gue sembarangan ya, gitu aja. Ya, kan namanya mulut kan tidak bertulang tuh lidah. Dia mau ngomong apa boleh gak? Boleh, cuma ingat. Ya, mulutmu adalah mau dulu. Ya, jangan sembarangan ngomong kalau nggak tahu. Bilang ganjen ibu-ibu mau ngaji. Ya. Gue jauh-jauh ya kan. Iya, yang penting kewajiban kita sebagai seorang bini kita lakuin dulu sebelum kita tinggalin tuh laki kita. Ya, masakin dulu yang rapi, tuangin sahi dulu, ya kan. Tuh, apa dan insya Allah aman kita pergi, Bu. Jadi doain banget itu, ya. Minta duit 100 juga dikasih 1 juta. Ya. Minta duit cepet dikasih 1 juta, Bu. Ya, kalau buat tambahin lah nih, lu. Ya kan? Gua bangun tidur nasi goreng udah ada, sahi udah ada, kopi udah ada, pisang goreng ada. Ya. Gua enggak rugi dah punya bini kayak lu nih. Nih gua tambahin. Mantap. Alhamdulillah. Enak, ya. Kerjasama yang baik dalam sebuah rumah tangga. Contoh bagaimana Rasul hidup bersama istri-istrinya. Ya, pernah Nabi itu apa? Ya, marah-marah, ngomelin bininya. Ya, Bu, ya, itu. Gitu juga istrinya nggak pernah ngomelin lakinya. Kali Rasulullah bilang, Muhammad lu jadi laki pergi mulu. Jangan urusin umat dakwah mulu, urusin gue bini. Ada kayak gitu? Ada. Ya. Alhamdulillah Rasulullah dikasih istri yang ummahatul mukminat. Ya, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Ummahatul mukminat, ya. Baik. Jadi Nabi suruh, ya, wangiinlah mulut-mulut kalian, ya. Tuh. Fauhani afwa. Famun kalau bahasa yang kita dengar fam, mulut.
Afwahihim. Afwahihim. Afwahakum ay bi izalatir ra'yah al-karihah. Ya. Kalau kita kan bilang pamun ya. Pamun, ya. Ini afwahukum kan? Enggak. Afwahukum. Afwahukum. Fauhun fauhani afwah. Apa namanya? Ya. Dengan kalimat afwahukum. Afwahakum. Tayyibu afwahakum, ya, ay bi izalati ra'yah al-karihah. Jadi artinya Ya, apa? Artinya itu kalau kita yang artiin bebas sih, ya, jadikanlah mulut-mulut kamu itu menjadi wangi, atau wangiinlah mulut-mulut kamu. Ya, boleh, ya. Bisiwaki, ya, dengan engkau menggunakan siwak, artinya rajin gosok gigi kalau kita bilang sekarang betul. Ya, bisiwaki. Fa innahu tariqul Qur'an. Ya, maka sesungguhnya bersiwak itu tariqul Qur'an, jalan untuk menuju Al-Qur'an. Apa maksudnya, Bu? Kok jalan menuju Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang suci. Orang bersih kan berarti suci. Ya, innallaha thayyibun yuhibbu thayyib. Allah itu baik, cinta kepada yang baik-baik. Ya, innallaha nazifun yuhibbu an-nadhafa. Allah itu bersih, cinta kepada yang bersih. Innallaha thayyibun, Allah itu wangi. Bisa juga diartikan yuhibbut thayyib, ya, cinta kepada yang wangi-wangi. Tuh, kayak gitu. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jangan yuhibbul jamal. Kalau yuhibbul jamal, Allah itu indah, cinta kepada onta. Ya, yuhibbul jamal. Beda harokat, ada tambahan jamal. Terus selanjutnya, wa fi hadisin rawahu at-Tabrani, dalam hadis yang riwayatnya Imam at-Tabrani an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, kata Nabi, takhallalu fa innahu nadhafatun wan nadhafatu tad'u ila al-iman wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah. Ya, Nabi katakan apa? Ya, takhallalu. Takhallalu itu artinya apa ya? Ya, kalau kita artiin, ya, bersihkanlah bagian yang celah-celah. Kayak kita, Bu, lagi wudu atau mandi wajib, kita kan dianjurin gini, Bu. Ya, menyala-nyalakan air. Ya, tuh. Di celah-celah aja. Jadi, ya, ibu-ibu sebelum mandi guyur air yang banyak, Bu, bagian-bagian yang sekiranya susah dilewatin air, ibu basuhin lebih dulu. Ya, jangan langsung main guyur air. Ya, basuh dulu bagian-bagian. Kalau memang punya lipetan-lipetan, apalagi 3 kali 4 lipetan, ya, itu dulu diairin dulu. Ya, diairin. Biar kenapa? Biar nanti saat diguyurin air itu, kalau nggak kena udah, karena dia udah niat dari yang awal tadi. Ya, tuh. Kan biasanya banyak celah-celah itu kan perempuan. Laki juga nggak menutup kemungkinan, teman lebih banyak perempuan. Tuh, ya. Takhallalu, suruh amanat Nabi. Jadinya artinya menyala-nyala. Ya. Takhallalu artinya bersihkanlah bagian celah-celah itu. Ya, sama, Bu, kita habis makan tuh kalau ada sisa makanan di gigi, buangin. Bersihin. Ya, bisa dengan sikat gigi dan dengan dongkrak. Ada dongkrak gitu. Dongkrak kayu kan? Kan dongkrak namanya kan? Nah, iya, artinya dongkrak udah. Ya, jangan kita sisain atau kita biarin sisa makanan yang ada dalam mulut, habis itu kita sholat. Ini bahaya.
Ya, Bu, kita kalau ada sisa makanan dalam celah-celah gigi kita nggak bersihin, waktu kita pencet di normal tuh nasi, Bu. Dikeluar nggak? Keluar. Ya Allah sayangnya. Batal nggak sholat? Batal. Ibu makan nggak berarti itu? Makan, Ustaz cuma satu nasi, dibutin amat. Bukan masalah satu nasinya. Lagi sholat. Ya, ibu mau makan nasi 100.000 butir nasi silakan. Ya, lagi sholat ngelan nasi, sayang, bikin aja. Ya, itu biasanya gitu tuh, Bu. Kalau memang kita belum berucap, belum ngomong, nggak bakal keluar. Ya, nanti kalau kita gerak dia keluar, Bu. Tidak mulai sendiri itu. Itu setan mau kurang ajar. Ya, setan mau kurang ajar itu. Ya. Langsung digodain gitu. Tadi bukan di keluar, gue lagi ngunyah. Lagi sholat gue lagi baca Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Sayang, telan aja dah. Daging rendang lagi kan lumayan. Iya. Daging rendang, ayam juga, ayam kampung lagi. Iya. Ya. Kalau ayam kampung jarang-jarang, sekarang ayam makan ayam putih mulu. Ya Bu ya, tuh harus apain? Bersihin. Takhallalu kata Nabi. Ya. Fa innahu nadzafatun, karena dengan membersihkan bagian celah-celah itu adalah merupakan suatu kebersihan. Wan nadzafatu tad'u ilal iman, kebersihan itu mengajak atau menyuruh apa? Ilal iman, untuk mempertebal iman. Ibu, orang Islam itu sebenarnya orang yang paling bersih loh, ya. Tuh, habis melakukan hubungan intim aja kita suruh mandi, emang kotor gitu? Kalau bahasa logika kita ya, akal kita. Orang kafir mandi nggak? Enggak. Ya, kita suruh mandi loh, ya. Bukan najis atau kotoran aini yang kita bersihin, tapi kotoran yang sifatnya hukmi, ya, atau hissi, ya, yang tidak nampak. Ya, maaf bukan hissi, maknawi. Maaf, maknawi, kalau hissi kelihatan, bisa diraba. Ya, itu. Bukan masalah kotoran, nggak selamanya orang yang ya belepotan sama tanah kotoran harus mandi. Ya, Bu, nggak selamanya yang kita lihat tuh orang bersih nggak harus mandi. Ya Bu, Ibu ada yang pakai jilbab warna putih saya. Nah, Empok ini pakai jilbab putih, Po ya. Empok yakin nggak jilbab yang Empok pakai itu bersih selalu? Yakin. Padahal warnanya putih. Atau Empok pakai seminggu itu aja, mau nggak? Orang kata kan gitu. Lu pakai jilbab putih mulu kok, jilbab putih gua banyak gitu aja bilang. Ya, berarti harus kita apain? Tetap kita cuci. Ya, kita lihat secara kasat mata yang nampak nggak ada kotoran benar, tapi biar gimana juga harus diapain? Dicuci. Ya, paling nggak 2 hari sekali, langsung pakai sebulan sekali baru cuci. Nah, ya, jangan sampai itu. Baik, lanjutin sedikit lagi. Ya. Wal imanu ma'a sahibihi, ya. Nah, iman yang orang punya tuh, ya, atau si pemilik iman itu, ya, apa itu? Ma'a sahibihi ay fil jannah, itu akan bersamanya di mana? Surga. Di surga. Kira-kira ada gak orang Allah masukin surga nggak punya iman, ada gak? Ada. Bu, iman kita masih bisa ditakar, Bu. Ya, Nabi katakan, ya, Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Ya, meskipun ada iman sebesar atau kayak apa sih gedenya? Masih bakal Allah masukin kita kemana? Surga. Coba kita alhamdulillah Islam kita mau Islam keturunan loh. Ya, karena nyak babe kita engkong kita orang Islam. Memang waktu kita lahir kita ngucapin syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Salat maksud saya kan Islam awalnya. Ya, pertamanya. Tapi alhamdulillah
Nabi seorang nabi yang cerdas. Kalau baru lahir tuh bocah diazanin toh. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dengar itu. Ya kan? Kalimat apa itu? Nanti ada tauhidnya. Syahadat syahadu an la ilaha illallah. Ya. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap itu. Ya, tuh. Kuping kanan diazanin, kuping kiri diapain? Dikomatin, pusernya dikasih duit. Iya. Orang kita orang dulu gitu deh, Bu. Biar apa katanya? Biar rezekinya lancar. Ya, pada rezekinya kami ngajir. Taruhin duit. Ada orang dulu tuh. Ikat. Poin. Biar apa ya? Biar rezekinya ngajir. Salah satunya itu juga. Hah? Bukan buat biar nggak bodong gitu. Bukan. Di samping itu ada juga orang dulu kan ada aja, Bu. Ya. Tapi kadang masuk akal loh, Bu. Ya. Orang dulu kita ngelarang, "Neng, jangan suka diri di depan pintu." Apa katanya? Ntar jodohnya jauh. Maksudnya bukan jodohnya jauh, orang mau lewat susah. Kan gitu kan? Ya. Neng, jangan suka mainin beras yang udah dirapiin. Kenapa? Ntar lu dapat laki bopengan. Benar? Bukan. Gue capek beresin beras tahu, lu acak-acak dulu. Ya, nggak ada sebenarnya gitu. Apaan hubungannya ngacak beras sama laki bopengan? Ada nggak hubungannya? Ada. Tuh ya. Baik, lagi. Wal makna akhriju ma bainal asnani minat ta'am bil khalal. Tuh. Keluarkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi pakai dongkrak. Itu sukan gigi, masa dongkrak aja dah, biar gampang. Ya. Sukan gigi kan ada itu sekarang tuh. Ya, lancip-lancip. Tuh multifungsi tuh, Bu. Bukan buat tusukan gigi doang, buat orang makan apa namanya itu? Makan buah, makan tokoyaki. Colokan itu juga kan? Jangan main-main, fungsinya banyak itu, bukan buat bersihin jigong doang. Ya kan, makan tokoyaki. Lah di hotel-hotel Bu sekarang kalau orang kawinan makan buahnya pakai apa tusukannya? Gitu. Kita punya pikiran bukan orang dibersihin gigi enggak? Jangan. Ya enggak ada, bersih insyaallah. Makanya kita jangan pernah menghina ciptaan Allah, Bu. Padahal waktu Cina buat masukin gigi, dia pakai buat masuk buah juga. Ya kan? Masuk buah, buat ngapain lagi itu? Ibu-ibu bikin kue, ya kan? Buat mepes ikan, mepes oncom. Gitu kan? Mepes tahu kita juga kan? Iya, sehat daripada pakai staples, bahaya. Kebetulan anak kita kecek sini. Operasi mahal ya. Kalau punya duit, ya kan? Kalau pakai tusukan gigi kan lumayan. Kelihatan mau makan copotin gitu. Ya, jangan pakai lagi. Banyak, makanya saya bilang multi. Ya kan? Ibu bikin kue apaan coba yang pakai tusukan gitu? Ada loh, saya lihat emak-emak lagi bikin kue ditusuk-tusuk kayak gitu aja. Tokoyaki iya buat makannya. Hah? Apa? Iya kalau bersihin itu pakai itu. Botok ya? Banyak lah pokoknya bukti dah ya. Tuh. Ya. Baik ya. Tuh jadi ya bersihin tuh. Kenapa ya? Fa inna dzalika nadzafatun lil fami. Karena yang demikian itu yaitu membersihkan sisa makanan yang ada di mulut itu merupakan kebersihan mulut ya. Wal asnan dan juga untuk membersihkan gigi itu, Bu. Ya. Jadi bersihin, usahain apalagi kita sebelum sholat, Bu. Ya habis makan bukan hanya kumur, kalau bisa gosok gigi. Ya nanti itu yang nyempil biar keluar dulu. Ya, ini kan setan, saya bilang setan kurang ajar, Bu. Dia ada aja celaknya buat ngangguin kita. Ya. Segala satu nasi kita digodain lagi sholat.
Ya, iya nggak nasi ntar satu cuil daging dikeluar kita lagi baca kalau boleh nah keluar jalan sayang kan nggak boleh ya jadi bang atau tuh ya baik wa fi riwayatin fa innahu musahhahun dinnati wan nawajis ya dalam riwayat yang lain karena itu akan menyehatkan apa itu litabi ya tapi itu adalah tempat-tempat tumbuhnya gigi ya wan nawajis dan juga tempat apa itu ya bagian-bagian yang apa itu yang nyelip-nyelip kalau bahasa kita ya itu wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab ya cukup kita baca beberapa 3 hadis dalam kesempatan yang baik ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin silakan kalau ada mau ditanya yang di Zoom silakan mungkin ada yang mau ditanyakan silakan monggo Bisa di unmute yang mau bertanya.